Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillah wa syukrulillah, bahwa sampai hari ini kita masih diberikan Allah sehat walafiat sehingga bisa melanjutkan kembali perkuliahan kita ilmu budaya dasar, ilmu sosial dasar, dan ilmu alamiah dasar, yang mana pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ke-13 dengan pembahasan manusia dan kebudayaan. Salawat dan salam tetap kita sampaikan kepada manusia yang agung, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita mulai perkuliahan kita ilmu budaya dasar, ilmu sosial dasar, dan ilmu alamiah dasar, pada pertemuan yang ke-13 ini dengan tema manusia dan kebudayaan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga perkuliahan kita ini membawa berkah, dan semoga perkuliahan kita ini menjadikan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Amin, 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 Allahumma amin. Para mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya kita akan membahas tentang manusia dan kebudayaan. Pembahasan kita yang pertama adalah manusia sebagai sumber kebudayaan. Saudara-saudara mahasiswa, apabila ditelaah dari segi ilmu eksakta, manusia adalah kumpulan dari partikel-partikel atom yang membentuk jaringan sistem yang dimiliki oleh manusia atau ilmu kimia. Manusia merupakan kumpulan dari berbagai sistem fisik yang saling terkait satu sama lain dan merupakan kumpulan dari energi atau ilmu fisika. Manusia merupakan makhluk biologis yang tergolong dalam golongan makhluk mamalia atau biologi. Dalam ilmu-ilmu sosial, manusia merupakan makhluk yang ingin memperoleh keuntungan atau selalu memperhitungkan setiap kegiatan, yang mana sering disebut dengan homo
economicus atau ilmu ekonomi. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri atau sosiologi, di mana manusia itu adalah makhluk yang selalu ingin mempunyai kekuasaan atau politik dan lain sebagainya. Saudara-saudara mahasiswa, manusia itu terdiri dari 4 unsur yang saling terkait. Apa saja keempat unsur itu? Yang pertama adalah jasad, yaitu badan kasar manusia yang nampak pada luarnya, dapat diraba dan difoto dan menempati ruang dan waktu. Yang kedua, hayat, yaitu mengandung unsur hidup yang ditandai dengan gerak. Yang ketiga, roh, yaitu bimbingan dan pimpinan Tuhan, daya yang bekerja secara spiritual dan memahami kebenaran. Suatu kemampuan mencipta yang bersifat konseptual yang menjadi pusat lahirnya kebudayaan. Yang keempat, nafas, dalam pengertian diri atau keakuan, yaitu kesadaran tentang diri sendiri. Menurut Sigmund Freud, apabila ditelaah dari segi kepribadiannya, maka manusia terdiri dari 3 unsur, yaitu yang pertama, id, merupakan struktur kepribadian yang paling primitif dan paling tidak nampak. Id merupakan libido murni atau energi psikis yang menunjukkan ciri alami yang irasional dan terkait masalah seks yang secara instinktual menentukan proses-proses ketidaksadaran. Yang kedua, ego, merupakan bagian atau struktur kepribadian yang pertama kali dibedakan dari id. Seringkali disebut sebagai kepribadian eksekutif karena peranannya dalam menghubungkan energi id ke dalam saluran sosial yang dapat dimengerti oleh orang lain. Yang ketiga, superego. Apa itu superego? Superego merupakan struktur kepribadian yang paling akhir, muncul kira-kira pada usia 5 tahun. Saudara-saudara, menurut Imam Ghazali, manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 potensi besar, yaitu akal, kolbu, dan nafsu. Sedangkan filosof Islam bernama Al-Farabi mengatakan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak memiliki kekuatan, antara lain kekuatan berpikir atau al-quwwah an-natiqah. Kemudian diberikan kekuatan untuk berkreasi atau al-quwwah al-muharriqah, dan diberikan kekuatan untuk menguasai orang lain atau al-quwwah
Al-Ghadabiyah. Para mahasiswa, dimanapun Anda berada, adapun seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman bernama Gestalt dengan teori ilmu jiwa daya mengatakan bahwa manusia diciptakan Tuhan dengan mempunyai banyak daya seperti daya berpikir, daya berkreasi, daya berimajinasi, daya berfantasi, dan sebagainya. Ketiga pendapat di atas, apabila dicermati, terdapat satu kesamaan pandangan, yaitu manusia mempunyai akal. Dari akal inilah manusia kemudian berpikir. Setelah berpikir, lalu manusia berkreasi atau berkarya. Dari sinilah dapat dikatakan bahwa manusia adalah sumber budaya atau kebudayaan, atau dengan ungkapan yang lain, manusia adalah makhluk berbudaya. Para mahasiswa, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita membahas tentang konsepsi kebudayaan. Kebudayaan sebagai sesuatu yang diperoleh manusia melalui proses belajar seringkali diartikan nilai-nilai budaya yang digunakan manusia untuk menafsirkan pengalaman dan mengarahkan tindakan. Pengertian kebudayaan demikian diilhami oleh pendekatan simbolik atau interpretatif yang dikembangkan oleh para antropolog Amerika pada dekade 1970-an. Saudara-saudara mahasiswa, pelopor pendekatan interpretatif adalah Clifford Geertz. Misalnya, melihat kebudayaan sebagai sistem konsepsi yang digunakan manusia untuk menafsirkan hidup dan menentukan sikap terhadapnya. Pengertian kebudayaan demikian telah banyak digunakan dalam kajian-kajian antropologi terapan seperti studi antropologi pembangunan yang meneliti kesesuaian antara program pembangunan dan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata kebudayaan atau budaya adalah kata yang sering dikaitkan dengan antropologi. Secara pasti, antropologi tidak mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan istilah ini. Konsep ini memang sangat sering digunakan oleh antropologi dan telah tersebar ke masyarakat luas bahwa antropologi bekerja atau meneliti apa yang sering disebut dengan kebudayaan. Salah satu definisi kebudayaan dalam antropologi dibuat seorang ahli bernama Ralph Linton yang memberikan definisi kebudayaan yang berbeda dengan pengertian kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat dan tidak hanya mengenai sebagian tata cara hidup saja yang dianggap lebih tinggi dan lebih diinginkan. Konsep kebudayaan yang dikemukakan oleh Geertz memang sebuah konsep yang dianggap baru pada masanya. Seperti dalam bukunya Interpretation of Culture, ia mencoba mendefinisikan kebudayaan yang beranjak dari konsep yang diajukan oleh Gluckman sebelumnya,
yang menurutnya agak terbatas dan tidak mempunyai standar yang baku dalam penentuannya. Saudara-saudara mahasiswa, berbeda dengan Kluckhohn, ia menawarkan konsep kebudayaan yang sifatnya interpretatif, di mana sebuah konsep semiotik di mana ia melihat kebudayaan sebagai suatu teks yang perlu diinterpretasikan maknanya daripada sebagai suatu pola perilaku yang sifatnya konkret. Yang kedua, kita membahas tentang pengertian kebudayaan. Saudara-saudara mahasiswa, dimanapun Anda berada, budaya atau kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi. Budi atau akal diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut dengan culture, yang berasal dari kata Latin colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Dapat diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Saudara-saudara mahasiswa, dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut para ahli, definisi kebudayaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Kunchoro-Ningrat, memberikan definisi budaya sebagai sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Yang kedua, James Bradley nampaknya hampir sependapat dengan Kunchoro-Ningrat. Ia mengatakan bahwa budaya merupakan sistem pengetahuan yang diperoleh manusia melalui proses belajar yang kemudian mereka gunakan untuk menginterpretasikan dunia sekelilingnya, sekaligus untuk menyusun strategi perilaku dalam menghadapi dunia sekitar. Clifford Geertz memberikan definisi kebudayaan adalah suatu sistem makna dan simbol yang disusun dalam pengertian di mana individu-individu mendefinisikan dunianya, menyatakan perasaannya, dan memberikan penilaian-penilaiannya, suatu pola makna yang ditransmisikan secara historik, diwujudkan di dalam bentuk-bentuk simbolik melalui sarana di mana orang-orang mengkomunikasikan, mengabadikan, dan mengembangkan pengetahuan dan sikap-sikapnya ke arah kehidupan. Suatu kumpulan peralatan simbolik untuk mengatur perilaku sumber informasi yang ekstrasomatik, karena kebudayaan merupakan suatu sistem simbolik, maka proses budaya haruslah dibaca, diterjemahkan, dan diinterpretasikan. Kemudian Escoffier memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superorganik. Saudara-saudara mahasiswa, kemudian yang Andreas Ebbing memandang kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai-nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain. Tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Kemudian Edward Barnett Taylor berpendapat bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral,
hukum, adat istiadat, dan kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi memberikan definisi kebudayaan sebagai sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara mendefinisikan kebudayaan sebagai kemenangan atau hasil perjuangan hidup, yakni perjuangannya terhadap dua kekuatan yang kuat dan abadi, yaitu alam dan zaman. Kebudayaan tidak pernah mempunyai bentuk yang abadi, tetapi terus-menerus berganti-ganti sesuai dengan alam dan zaman. Selanjutnya, Khalil Uman mengartikan kebudayaan sebagai semua ide, gagasan, pemikiran, hasil cipta, rasa, dan karsa manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui proses belajar dan dapat diwariskan kepada generasi sesudahnya. Dari berbagai definisi tersebut di atas, dapat dipahami bahwa kebudayaan merupakan sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga kebudayaan itu dalam kehidupan sehari-hari dipandang sebagai sesuatu yang bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata. Misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain. Kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Saudara-saudara mahasiswa, dimanapun Anda berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berangkat dari pemahaman tersebut, konsep kebudayaan Indonesia dibangun oleh para pendahulu. Konsep kebudayaan Indonesia di sini mengacu kepada nilai-nilai yang dipahami, dianut, dan dipedomani bersama oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai inilah yang kemudian dianggap sebagai nilai luhur, sebagai acuan pembangunan Indonesia. Nilai-nilai itu ada dalam sistem budaya etnik yang ada di Indonesia. Nilai-nilai tersebut dianggap sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah, sebagaimana sifat atau ciri khas kebudayaan suatu bangsa Indonesia. Konsep kebudayaan Indonesia ini kemudian diikat dalam satu konsep persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu konsep Bhinneka Tunggal Ika. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, kebudayaan dapat dibagi menjadi 3 macam, dilihat dari keadaan jenis-jenisnya. Yang pertama, hidup kebatinan manusia, yaitu yang menimbulkan tertib damainya hidup masyarakat dengan adat istiadatnya yang halus dan indah, tertib damai pemerintahan negeri, tertib damainya agama atau ilmu kebatinan dan kesusilaan. B. Angan-angan manusia, yaitu yang dapat menimbulkan keluhuran bahasa, kesusastraan, dan kesusilaan. Kemudian kepandaian manusia,
yaitu yang menimbulkan macam-macam kepandaian tentang perusahaan tanah, perniagaan, kerajinan, pelayaran, hubungan lalu lintas, kesenian yang berjenis-jenis, semuanya bersifat indah. Saudara-saudara mahasiswa, selanjutnya pembahasan kita adalah ciri-ciri kebudayaan. Kebudayaan sebagai bagian dari kehidupan manusia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya wujud dari budaya berupa ide, gagasan, dan pemikiran serta hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Kemudian adanya tujuan berbudaya berupa pemenuhan kebutuhan hidup. Selanjutnya adanya proses dalam berbudaya berupa belajar. Kemudian adanya kegunaan berbudaya berupa pewarisan pada generasi sesudahnya. Kemudian kita membahas tentang unsur-unsur kebudayaan. Saudara-saudara mahasiswa, dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat 7 unsur kebudayaan universal, yaitu yang pertama bahasa, yang kedua sistem pengetahuan, kemudian yang ketiga organisasi sosial, yang keempat sistem peralatan hidup dan teknologi, yang kelima sistem mata pencaharian hidup, yang keenam sistem religi, dan yang ketujuh kesenian. Ada beberapa pendapat ahli yang mengemukakan mengenai komponen atau unsur kebudayaan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Melville menyebutkan kebudayaan memiliki 4 unsur pokok, yaitu yang pertama alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, kekuasaan politik. Kemudian Bronislaw Malinowski mengatakan ada 4 unsur pokok yang meliputi. Yang pertama, sistem norma sosial yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya. Yang kedua, organisasi ekonomi. Yang ketiga, alat-alat dan lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan, atau keluarga adalah lembaga pendidikan yang utama. Dan yang keempat, organisasi kekuatan atau politik. Berdasarkan sistem inilah maka J.J. Hannigman dalam Kunchoro-Ningrat 2000 membedakan adanya 3 gejala kebudayaan. Yang pertama, ideas, yang kedua activities, dan yang ketiga artifak. Dan ini diperjelas oleh Kunchoro-Ningrat yang mengistilahkannya dengan 3 wujud kebudayaan, yaitu yang pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu yang kompleks dari ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Mengenai wujud kebudayaan ini, Eli M. Setiadi dan kawan-kawan dalam buku Ilmu Sosial dan Budaya Dasar memberikan penjelasannya sebagai berikut.
Yang pertama, wujud sebagai suatu kompleks terdiri dari ide, gagasan, norma, peraturan, dan sejenisnya. Yang kedua, kebudayaan sifatnya abstrak. Lokasinya ada dalam pikiran masyarakat, di mana kebudayaan itu hidup. Kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Dan yang ketiga, kebudayaan sebagai benda hasil karya manusia atau artefak. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, demikianlah perkuliahan kita hari ini, ilmu budaya dasar, ilmu sosial dasar, dan ilmu alamiah dasar pada pertemuan yang ke-13 ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga membawa berkah dan menjadikan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, bermanfaat di dunia dan bermanfaat di akhirat. Dan semoga Anda semua menjadi manusia-manusia yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam perkuliahan yang ke-13 ini, dan jumpa lagi di lain kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wa wahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.